Halo bro. Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Pada tahun 1759 di Pulau Marius, Prancis, seorang budak dilempar ke dalam laut dengan keadaan terikat. Dan saat dia tenggelam sebelum mati, dia berdoa untuk suaminya, yaitu Mas Samba, agar tidak pernah menyerah dan bisa menyelamatkan putrinya dan orang-orang kulit hitam lainnya. Sekelompok budak termasuk Mas Samba terus bekerja di perkebunan milik Eugene dan hanya tersisa 2 minggu lagi untuk panen tebu selanjutnya. Jadi Eugene meminta Mamba untuk mengawasi semuanya dan memastikan tidak ada yang bermalas-malasan dalam bekerja. Karena dia adalah budak yang paling diandalkan untuk mengatur budak lainnya. Hal itu menyebabkan budak lain melihatnya sebagai seorang pengkhianat. Malam itu, Mamba mengajari putrinya yang bernama Matty untuk membaca dan menulis. Di tengah pelajaran itu, Matty menyela dan berkata pada ayahnya bahwa temannya yang bernama Ruba menunjukkan padanya tentang adanya jalan di barat daya yang seharusnya membawa mereka ke Vibaumi Diamyi Dogu, dan itu cukup susah. Jadi untuk kedepannya saya akan menyebutnya Vibaumi saja agar lebih mudah. Vibaumi adalah sebuah desa tempat semua budak yang melarikan diri dan bisa hidup merdeka di sana. Matty sangat ingin melarikan diri untuk menuju ke tempat tersebut, tetapi Mamba melarangnya dan mengatakan bahwa Vibaumi hanyalah mitos belaka, dan potensi bahaya menjadi semakin jelas ketika mereka melihat seorang penjaga menangkap seorang budak di luar gubuk mereka. Di keesokan paginya, Eugene dan pengawalnya menangkap budak lain yang mencoba melarikan diri. Untuk budak yang perempuan, karena itu adalah percobaan pertamanya, mereka membakar kulitnya untuk memberi sebuah tanda bakar berbentuk bunga lili. Se fera couper les oreilles et les jarrets. Di sana, Mamba, karena dia adalah satu-satunya budak yang fasih berbahasa orang kulit putih, dia di sana harus menerjemahkan peringatan itu untuk budak lainnya. Dan untuk yang pria, karena sudah melakukan kabur untuk yang kedua kalinya, telinga dan uratnya dipotong dengan brutal. Eugene kemudian meminta Mamba untuk mengingatkan semua budak bahwa upaya melarikan diri yang ketiga kalinya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Lalu di malam harinya, Mamba melihat anaknya seperti kesurupan. Matty begitu sangat ketakutan gara-gara melihat penyiksaan yang dia saksikan tadi siang. Mamba pun memeluknya dengan erat dan membimbingnya melalui doa-doa sampai Matty bisa kembali tenang. Lalu setelah itu, Matty mengungkapkan ambisinya untuk bisa kabur dan para budak harus membunuh semua tuan mereka dan pergi untuk menuju ke Vibaumi. Dia ingin ayahnya untuk mendeklarasikan ambisi tersebut. Matty yakin bahwa budak lainnya akan setuju dan mengikuti Mamba yang notabene sebagai seorang pemimpin. Namun, Mamba masih menolak dan mencoba untuk pragmatis. Berbeda dengan Matty yang tidak ingin kehilangan mindset peninggalan almarhum ibunya, bahwa orang kulit hitam layak untuk hidup merdeka. Tetapi Mamba menjelaskan prioritas untuk masa depan Matty. Dia akan mendidik Matty untuk menjadi budak yang klop dan cocok dengan para majikan, sehingga yang memungkinkan Matty untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penjahit yang kerjanya di ruangan yang enak dan jauh dari perkebunan. Pourriez-vous pas vous doter d'un moulin à eau, comme ils l'ont fait? Comme ils le résistent aux Amériques. Très peu.
Beberapa hari kemudian, Mas Samba dipanggil ke rumah utama tempat majikannya Yugin yang sedang makan malam dengan gubernur setempat. Si gubernur itu tahu bahwa Mamba dapat berbicara dua bahasa, sehingga dia ingin Mamba untuk membantunya untuk bisa memahami para budak karena kasus budak melarikan diri itu sudah cukup membuat dia resah. Si gubernur itu bertanya, apakah orang kulit hitam harus dibebaskan? Mamba pun harus menjawab pertanyaan tersebut, tetapi karena Mamba masih memiliki ketakutan dalam hatinya, dia menjawab bahwa sesuai pedoman kitab yang diyakini oleh orang-orang kulit putih, di mana orang kulit hitam telah diciptakan layaknya seperti binatang, yang artinya mereka sudah ditakdirkan untuk melayani orang-orang kulit putih. Awalnya ungkapan itu membuat si gubernur itu senang. Namun, ketika Mamba kebablasan untuk mengucap alasan kenapa para budak masih ada yang kabur dengan menjawab bahwa mungkin mereka lelah atas pekerjaan yang terlalu berat, si gubernur itu pun tersinggung dan menganggap Mamba sudah kurang ajar. Mana mungkin para budak yang memang diciptakan seperti hewan itu mereka bisa merasakan lelah dalam bekerja. Dan daripada masalah menjadi semakin runyam, Yugin pun segera mengusir Mamba di detik itu juga. Di sana, putra Yugin yaitu Honur malah menjelaskan jawaban Mamba bukanlah sebuah kekurang ajaran, dan dia juga mengungkapkan bahwa dialah yang sebenarnya melatih mindset Mamba. Honur juga menjelaskan karena dia tumbuh besar di perkebunan, dia memahami bahwa budak juga layak untuk bangkit. Dia juga sering meyakinkan Mamba bahwa orang kulit hitam juga manusia sama seperti orang-orang kulit putih. Dan atas ungkapan yang kontroversial tersebut, Yugin harus membungkam anaknya untuk menghindari masalah. Namun semua itu terlambat. Si gubernur sudah mengklaim bahwa Yugin tidak becus untuk mengelola tanah kediamannya. Dan hal itu bisa saja membuat negara akan mengambil tanahnya. Tu n'as pensé qu'à toi. Setelah gubernur itu pergi, Yugin pun menampar Honur dan jangan sampai ungkapan Honur tadi itu bisa membuat dia kehilangan semua tanah dan rumahnya. Lalu tidak lama dari itu, dia kembali memanggil Mamba dan mengatakan bahwa Mamba sudah kehilangan semua hak istimewanya. Mamba akan dipekerjakan seperti budak lainnya. Dan lebih parahnya lagi, Mamba tidak akan tinggal bersama putrinya dan menarik Meti untuk tinggal di rumahnya Yugin. Dan jika Mamba mencoba protes, Mamba akan langsung dibunuh. Hal itu memperbesar Mamba tidak bisa melindungi anaknya dari potensi-potensi penyiksaan dan pelecehan yang bisa saja dialami oleh Meti. Dan ketika Meti diambil paksa dari gubuknya, Meti mencoba ingin bunuh diri. Tetapi Mamba sekali lagi menghentikannya dan meyakinkan anaknya itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan Meti pun diseret dan dibawa ke dalam rumah. Namun beberapa detik kemudian terjadi sebuah kekacauan. Dia melihat Meti melukai penjaga dan Meti telah kabur masuk ke dalam hutan. Atas kejadian itulah, kehidupan Mamba tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Di keesokan paginya, para penjaga memberitahu Yugin bahwa Meti telah kabur. Sehingga Yugin meminta mereka untuk memanggil seorang pemburu budak ternama yaitu Madame La Victory. Di sana, Yugin menyuruh Honur untuk bergabung dalam ekspedisi pengejaran guna memperbaiki reputasi keluarga. Honur pun setuju, tetapi dengan satu syarat. Ketika dia berhasil kembali membawa Meti, Meti tidak boleh dihukum sedikit pun. Sedangkan nasib Mamba, dia diikat di tanah dan dicambuk agar bisa membuatnya berbicara. Tetapi dia terus saja mengaku tidak tahu kemana Meti pergi. Dan saat itulah Madam tiba dengan putra-putranya yaitu Joseph dan juga Baptis. Di sana Madam menolak uang upah dari Yugin karena dia sudah mendapatkan gaji pokok dari negara. Di sana dia menanyakan rincian dari pelarian Meti, sehingga Madam juga mencoba untuk menginterogasi Mamba, di mana dia menjelaskan bahwa dia akan membawa Meti hidup-hidup karena dia percaya pada sistem hukuman daripada membunuh budak di tempat. Tetapi tetap saja Mamba terus bersumpah
bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tidak menyerah di sana, mereka pun kemudian membawa teman dekat Matty yaitu Ruba. Dan dengan kondisi hamil, Ruba tidak ada pilihan lain selain dia harus mengatakan apa yang dia tahu, yaitu Matty akan pergi untuk mencari desa Vibaumi. Madam yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, dia tahu tentang mitos tempat itu yang diyakini berada di barat daya. Sehingga dia pun segera meluncur bersama dengan kedua putranya, ditambah dengan Honor yang menunaikan perintah ayahnya. Untuk memulai pencarian, mereka pun menggunakan pakaian Matty. Dan seekor anjing pelacak pun mengikuti bau dari Matty. Sampailah Madam di satu titik di mana dia menemukan jejak kaki di tanah yang menunjukkan Matty bertemu dengan seseorang dan pergi bersama. Namun beberapa saat kemudian, kelompok itu memperhatikan bahwa tidak ada lagi jejak untuk bisa mereka ikuti. Tetapi mereka melihat sebuah bukit di kejauhan sana, sehingga mereka pun memutuskan untuk menuju ke puncak agar bisa mengamati sekitar dengan jangkauan pandang yang lebih luas. Kembali ke perkebunan, Mamba telah dikurung layaknya seekor anjing. Di sana, dia memohon bantuan Ruba, tetapi Ruba nampak mengabaikannya. Namun, ketika semua budak selesai bekerja, Ruba melemparkan makanan ke anjing-anjing penjaga untuk membuat mereka diam. Sehingga di malam harinya, Ruba dengan hati-hati menyelinap dan membebaskan Mas Samba dari dalam kurungan. Sebelum ia bergegas untuk kembali ke gubuknya, ternyata usaha Ruba untuk membuat anjing-anjing penjaga teler nyatanya ampuh juga. Dan pada akhirnya, Mamba pun berhasil berlari melalui ladang tanpa terdeteksi oleh penjaga. Keesokan paginya, Madam dan anak-anaknya berpikir Matty sudah pergi dan mereka hanya membuang-buang waktu saja di bukit itu. Namun, Madam berpikir mereka harus bersabar. Sementara itu, Mas Samba telah mencapai hutan dan berhenti di sungai untuk minum dan berusaha untuk melepas topeng kerangkengnya. Setelah berhasil lepas, dia pun melanjutkan pelarian dan menggunakan potongan ranting untuk membuat bayangan di bawah matahari. Dan hal itu agar dia bisa menemukan arah yang benar untuk melanjutkan pencarian putrinya. Kembali ke bukit sana, di malam itu, Madam memarahi Honor yang makan tanpa sopan santun layaknya orang-orang kulit hitam yang biadab. Di sana, Madam dan kedua anaknya memperlihatkan habit mereka, yaitu mereka harus berdoa sebelum makan. Dan Madam menjelaskan bahwa Tuhan akan selalu menjadi pembimbing dan penyelamat di saat-saat yang tergelap. Di sana, Honor mengungkapkan pengetahuannya tentang background dan cerita masa lalu dari si Madam. Madam adalah wanita yang pernah dilecehkan, dipaksa menikahi pria yang tidak disukainya, dan pada akhirnya Madam menjadi wanita yang pertama kali bercerai di kotanya. Dan atas dasar itulah dia pikir Madam adalah satu-satunya orang di pulau itu yang sangat paham akan penderitaan layaknya yang dialami oleh para kaum kulit hitam. Tetapi pada akhirnya Madam meluruskan, semua itu sebenarnya dia hanya merasa telah menjadi seorang Kristen yang taat. Dan ketika gereja mengatakan bahwa orang kulit hitam tidak memiliki jiwa, di sanalah dia meyakini dengan penuh bahwa orang kulit hitam memang layak untuk tidak dikasihani. Di keesokan harinya, Mamba mulai menyusuri hutan kembali, dan sayangnya di hari itu dia terlihat oleh Madam lewat teropongnya. Dan di dalam hutan sana, Mamba secara mengejutkan bertemu dengan seorang pelarian orang kulit hitam lainnya yang bernama Kabit. Di mana pada akhirnya mereka pun bersembunyi bersama-sama dengan Kabit, juga membawa istrinya yang dalam keadaan menggendong bayinya. Kelompok Madam pun memasuki hutan untuk mencari jejak Mamba. Dan apesnya pada saat itu si bayi malah menangis dan membuat persembunyian mereka pun terbongkar. Kabit merasa bahwa dia tidak bisa untuk lari terus-menerus. Dia menyuruh istri dan juga bayinya untuk bersembunyi, sedangkan dia meminta bantuan Mamba untuk putar balik dan melawan para pemburu itu.
Mamba pun akhirnya berhasil menjatuhkan Baptis. Namun Mamba tidak berdaya ketika tiba-tiba Honor muncul dan menodongkan senjatanya. Di sana Honor meminta Mamba untuk menyerah. Namun tiba-tiba, ya, golok kabit mendarat sempurna di lehernya Honor. Setelah itu, sebelum lari, di sana kabit meminta Mamba untuk melakukan hal yang sama kepada Baptis. Namun, seolah Mamba tidak berdaya. Dia memandang mata Baptis penuh dengan ketakutan dan rasa menyerah, sehingga Mamba pun membiarkannya hidup. Lalu, Mamba pun terus melanjutkan pelariannya, dan sekarang giliran Joseph yang mengejarnya. Di sana kita diperlihatkan Mamba bergerak secepat yang dia bisa, hingga tiba-tiba dia digapai oleh orang kulit hitam misterius lainnya yang bernama Rod. Di sana, Rod membawa Mamba untuk ke tempat persembunyiannya, hingga mereka pun sampai di sebuah gua milik Rod. Singkatnya, Mamba akhirnya bisa beristirahat sejenak, dan mereka saling bertukar cerita. Terlebih lagi, Mamba mempertanyakan penampilan Rod. Sebagai manusia kulit hitam, kenapa Rod bisa berseragam rapi seperti itu? Rod bercerita bahwa dia dulu adalah prajurit pasukan Prancis, dan karena sudah mengabdi kepada negara, dia dijadikan sebagai orang kulit hitam yang merdeka. Namun, ketika dia datang ke pulau ini, tiba-tiba gerombolan orang-orang kulit putih lainnya membakar surat-surat kebebasannya dan mencoba untuk memaksa Rod untuk menjadi budak kembali. Miris sekali. Dan kembali ke Madam. Di malam itu, dia mengurusi jenazah Honor. Dan di sana pula, Baptis mulai menyatakan sebuah pengakuan bahwa budak yang mereka buru, yaitu Mamba, telah menyelamatkannya dan membiarkannya hidup. Seolah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang baik. Namun pengakuan tersebut tidak diterima oleh Madam. Lalu kemudian Madam pun menghabiskan sebagian besar malam itu dengan berdoa dan mencari pencerahan. Lalu di keesokan harinya, bukannya malah mengakui sebuah fakta bahwa Mamba memang adalah seorang manusia yang baik, Madam justru denial dan mengatakan bahwa kejadian kemarin itu adalah semata-mata hanya karena jasa Tuhan yang sudah melindungi mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan pemburuan. Mereka harus tetap melanjutkan tugas mereka untuk menangkap Mamba dan putrinya. Sehingga atas dasar itulah Baptis mulai berani menolak untuk mengejar orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Sehingga dia pun memutuskan untuk kembali dan membawa Honor pulang agar segera bisa dimakamkan. Joseph yang mengetahui hal itu pun naik pitam dan langsung menghajar saudaranya. Dan mereka pun mulai berkelahi. Dan sedangkan Madam, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah beberapa menit baku hantam, Baptis akhirnya berhasil mengalahkan Joseph dan dia langsung pergi untuk meninggalkan ibu dan saudaranya itu di hutan sambil membawa tubuh Honor. Di tempat lain, Mamba melanjutkan perjalanannya. Dengan melihat rumput-rumput liar yang patah, dia seolah mendapatkan jejak perjalanan putrinya. Sedangkan di tempat Rod, ketika dia mencoba untuk meninggalkan guanya, tiba-tiba peluru dari tembakan Joseph mendarat tepat di kakinya. Di sana, kemudian Joseph menyiksa luka yang diderita oleh Rod, hanya agar Rod mau angkat bicara tentang kemana arah Mamba pergi. Namun, sekali lagi, Rod menolak untuk berbicara dan justru malah mengatakan bahwa pulau ini adalah pulau milik orang kulit hitam. Sehingga tanpa babi bu, Madam pun meledakkan kepalanya. Lalu setelah itu mereka berdua pun menggeledah seluruh barang-barang milik Rod yang ada di goa. Hingga pada akhirnya Madam menemukan kemeja milik Mamba. Sehingga dengan modal itulah dia mengeluarkan anjing pelacaknya untuk mengejar Mamba. Dan tidak perlu waktu yang lama, hanya dalam beberapa menit saja, anjing itu pun berhasil menemukan Mamba yang tengah menyeberangi sungai. Dan di sanalah hal yang paling epik pun terjadi. Di sana, Mamba mencoba untuk berenang secepat yang dia bisa. Tetapi pada akhirnya anjing itu masih dengan mudah mengejarnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan antara Mamba melawan makhluk yang suka ngutang tapi nggak mau bayar. Apa itu? Iya, anjing.
Dan pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Mas Samba. Sungguh luar biasa. Sedangkan Joseph dan juga Madam hanya bisa melihat Mas Samba melarikan diri masuk ke dalam hutan. Selama beberapa jam berikutnya, Mamba terus berjalan menyusuri hutan dan mengikuti jejak apapun yang bisa dia temukan. Namun pada akhirnya, sekuat apapun Mamba, dia harus beristirahat sejenak karena dia sudah kehilangan terlalu banyak darah. Di sisi lain, Madam dan Joseph masih mencari dan mendapatkan petunjuk yang mereka butuhkan ketika mereka melihat jejak darah yang menempel di pohon. Hingga di keesokan harinya, Mamba akhirnya berhasil sampai di sebuah pantai atau perbatasan pulau. Dan mirisnya, dia menemukan sekelompok budak mati di pesisir, bahkan di dalam air. Dia yakin bahwa badai telah menerjang mereka semua dan menghentikan mereka untuk melarikan diri ke Madagaskar. Di sana, dia juga tidak menemukan jasad dari anaknya. Lalu, dia mendengar suara samar dari balik semak-semak. Dan di sanalah, dia menemukan beberapa budak yang masih hidup. Di sana, dia bertanya apakah mereka tahu tentang anaknya. Mas Samba sudah sangat frustasi. Sehingga di sanalah, dia dibantu oleh orang-orang itu untuk mereka bawa ke sebuah goa, tempat para wanita bersembunyi. Dan akhirnya, dia pun menemukan Matty yang masih utuh dan sehat di dalam sana. Lalu, Mas Samba juga mengatakan dengan tegas bahwa dia akan menemani putrinya itu untuk menemukan desa Vibaumi. Dan yang pastinya membuat Matty sangat bahagia mendengar hal itu. Mamba dan Matty pun bersama-sama melakukan perjalanan yang panjang. Namun masalahnya, Madam dan juga Joseph juga berhasil mencapai pantai dan berhasil mengikuti jejak Mas Samba dan anaknya, yang pada akhirnya memaksa Matty dan juga Mamba bersembunyi. Di sana, tanpa diduga, Matty dengan lugas mengatakan bahwa dia lelah untuk bersembunyi dan Mamba pun setuju. Sudah waktunya mereka membuat rencana dan melakukan serangan balik. Malam itu, Mamba melakukan ritual tradisional sukunya untuk memperbarui janjinya kepada istrinya dan meminta kekuatan untuk bisa melawan musuh-musuhnya. Sementara itu, Madam dan juga Joseph memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Namun tiba-tiba, kepekaan Madam pun cukup sangar dan menyelamatkan Joseph dari serampangan golok yang beringas dari Mas Samba. Ibu dan anak itu pun segera meraih senjata mereka. Di tengah gelapnya malam serta didukung dengan kulitnya Mas Samba yang tidak jauh beda, dia lebih menguasai medan dan pada akhirnya berhasil memberikan serangan yang telak bagi Joseph yang tengah lengah. Sebelum bersembunyi kembali, Madam berlari ke putranya dan menyadari anaknya itu telah mengalami kesakitan yang tak tertahankan. Sehingga pun dia memilih untuk menusuk Joseph untuk mengakhiri penderitaan anaknya itu. Lalu setelah itu, Madam pun bersembunyi di balik pohon. Dan ketika dia melihat Mas Samba berdiri di dekatnya dengan bantuan cahaya kilat petir, Madam pun menyelinap ke belakang dan pada akhirnya Mamba tertembak dengan telak. Lalu, ketika si Madam ingin merobek tenggorokan si budak itu, tiba-tiba Mamba sudah menghilang dan ya, pertarungan malam itu dimenangkan oleh Mamba. Dan sebagai penutup, di malam itu juga Mamba bermimpi tentang istrinya yang muncul di hadapan Eugene dan membunuhnya dengan sebuah tombak. Di pagi harinya, Matty pun membangunkan ayahnya dan membantunya berjalan. Namun, karena luka-luka Mamba cukup parah,
tanpa terelakkan Mamba pun tumbang. Matty begitu sangat panik. Yang dia tahu hanyalah menangis dan berteriak meminta pertolongan. Dan untung saja teriakan tersebut menarik perhatian sekelompok budak lainnya yang juga mencari Vau Baomi dan baru saja melarikan diri dari perkebunan Eugene. Di sana Mas Samba dan Matty pun bergabung dengan kelompok itu. Dan para pria membantu Mas Samba untuk bisa berjalan. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, tidak lama dari itu mereka akhirnya menemukan sebuah desa kecil di dekat perbukitan. Di sana kita diperlihatkan seorang tabib yang sedang membuat sebuah salep untuk mengoleskannya pada semua luka Mas Samba sambil berdoa ala kepercayaan mereka. Malam itu, penduduk setempat menyambut Mas Samba dan juga Matty ke dalam komunitas mereka. Dan mereka pun menjelaskan beberapa perbedaan dalam budaya mereka. Karena banyak dari budak dari komunitas tersebut lahir di pulau ini dan bukan di Afrika langsung. Di sana, Mamba berbagi cerita tentang suku aslinya dan bagaimana istrinya terbunuh di kapal penjajah karena dia menolak untuk menjadi seorang budak. Lalu Matty juga menceritakan sebuah kisah yang biasa diceritakan oleh almarhum ibunya dan bagaimana si ibu bisa menemukan kekuatan untuk tersenyum pada putrinya sebelum kematiannya. Di malam hari, penduduk desa yang damai dan merdeka itu melihat api obor di kejauhan, yang artinya para pemburu, yaitu para orang-orang kulit putih, berhasil menemukan mereka. Semua warga pun mulai berlarian saat orang kulit putih melepaskan tembakan mereka dan berhasil menangkap kembali beberapa budak. Sedangkan yang lainnya, mereka menyeberangi ladang yang luas. Tetapi sayangnya, mereka menemukan jalan yang terhalang oleh jurang yang memungkinkan para penjajah itu berhasil mengepung mereka. Di sana, para penjajah itu menggunakan seorang budak peliharaan mereka sebagai penerjemah. Yang intinya, para budak itu disuruh untuk menyerah dan menjelaskan bahwa gubernur berjanji untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, di sana Mamba mengatakan bahwa para orang kulit hitam menginginkan kehidupan tanpa rantai dan tanpa tuan atau hidup merdeka. Yang dimana di momen tersebutlah bisa menginspirasi Matty untuk mulai menyanyikan lagu tradisional mereka. Dan epiknya, semua penduduk desa juga bernyanyi bersama. Dan setelah itu, mereka memilih terjun dan mengakhiri hidup mereka sebagai manusia-manusia yang merdeka daripada mereka harus mati di dalam perbudakan yang keji. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat luar biasa sekali. Mas Samba adalah simbol dari sebuah keberanian dan Matty adalah simbol dari besarnya sebuah mimpi. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita dapat mengatasi perbedaan dan ketidakadilan itu dengan saling mendukung dan mau menerima dan mengakui perbedaan kita. Dan kita bisa dapat saling melindungi dan membantu meskipun kita tidak bisa merobohkan para penguasa-penguasa yang buruk, yang rakus, yang suka mencuri uang kita, yang suka membohongi kita, yang tidak peduli dengan nasib kita, dan yang suka mengusir kita di jalan kalau mobil mereka lewat meskipun isinya cuman dokumen saja. Nah, itu dia. Cukup sekian dari saya, Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.